Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Rizal Fuad Dwi Rahmawan, NIM 19650148. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan demo project, yaitu pada mata kuliah database. Pada kesempatan kali ini, saya mengajukan judul yaitu pendataan siswa baru sekolah menengah atas. Itu di sini saya menggunakan 5 tabel, yaitu di sini ada daftar tabel, yaitu yang pertama asal sekolah, ekstrakurikuler wajib, jurusan, siswa, dan SPP. Pada tabel pertama yaitu siswa. Siswa di sini terdiri dari NISN, nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, nama orang tua, nomor telepon, nilai UN, ID SMP, ID jurusan, ID ekstrakurikuler, dan jenis SPP. Untuk primary key pada tabel siswa, yaitu pada NISN. Di sini dengan ditandai key primary key, yaitu yang berupa tipe integer. Selanjutnya, yaitu tabel asal sekolah. Tabel asal sekolah terdiri dari 3 kolom, yaitu kolom pertama yaitu ID SMP, yang kedua nama sekolah, dan alamat. Primary key pada tabel asal sekolah yaitu terletak pada ID SMP. Di sini sama ditandai dengan pri pada tabel key. Pada primary key tidak boleh 0, maka di sini ditandai dengan 0. Selanjutnya yaitu tabel jurusan. Tabel jurusan di sini terdiri dari dua kolom, yaitu ID jurusan dan nama jurusan. Pada tabel jurusan yaitu primary key terletak pada ID jurusan. Di sini ada ekstrakurikuler wajib, yaitu terdiri dari 2 kolom, yaitu ID ekstrakurikuler dan nama ekstrakurikuler. Terdiri dari tipe data integer, dan di sini primary key adalah yang ID ekstrakurikuler. Selanjutnya yaitu SPP, yaitu tabel SPP. Di sini terdiri dari jenis SPP dan banyak SPP. Untuk primary key yaitu jenis SPP. Kelima tabel di sini yaitu saling terhubung, yaitu primary key pada 4 tabel. Di sini tabel asal sekolah, tabel jurusan, tabel ekstrakurikuler wajib, tabel SPP terletak pada tabel siswa. Di sini terdapat 4 primary key pada 4 tabel di bawahnya, yaitu fungsi primary key pada tabel siswa yaitu untuk foreign key, agar tabel siswa dapat terhubung ke tabel asal sekolah, tabel jurusan, tabel ekstrakurikuler, dan tabel SPP, agar nilainya bisa dimuat di sini. Agar kita tidak menulis banyak, misalnya namanya Budi, asal sekolahnya dari SMP 1 Pasirian. Terus ada lagi namanya Andi, namanya berasal dari SMP 1 Pasirian, sehingga banyak dan ketika kita menuliskan SMP 1 Pasirian banyak, maka akan menghabiskan waktu tersebut tidak optimal, maka dibuatkan tabel baru yang berupa asal sekolah, yang nilai ID SMP terhubung ke siswa. Sama seperti ketiga tabel di bawahnya, yaitu jurusan, ekstrakurikuler wajib, dan SPP sama seperti asal sekolah akan terhubung ke siswa. Selanjutnya yaitu pembuatan tabel unik, yaitu di sini tabel unik digunakan untuk agar nilai yang ketika nilai yang sama kita inputkan, maka akan dicegah. Di sini saya membuat alter pada tabel jurusan, add unique nama jurusan.
Hanya kita akan mengalter atau membuat tabel unik kepada tabel asal sekolah, jurusan, ekstrakurikuler wajib, dan SPP. Yaitu tabel asal sekolah add unique. Ada di sini apa yang kemungkinan bisa sama ataupun data yang tidak boleh sama, yaitu ID SMP sudah primary key sudah tidak boleh sama. Nama sekolah di sini yaitu bisa sama, tetapi ketika nama sekolah itu sama maka akan sulit dibedakan. Maka kita akan menambahkan tabel unik pada nama sekolah. Pada alamat bisa saja sekolah tersebut berhadapan atau sekolah yang sama berhadapan, maka alamatnya akan sama. Ataupun cuma beda beberapa blok, itu pun mungkin akan sama. Maka dimungkinkan yang tidak sama, yaitu nama sekolah. Maka di sini ditulis nama sekolah. Maka terjadi tabel unik dan tidak boleh sama. Selanjutnya sama seperti tabel jurusan dan asal sekolah. Di sini tabel ekstrakurikuler wajib. Add Unico. Maka dicek lagi. ID ekstrakurikuler sudah primary key, maka tidak ada lagi, yaitu nama ekstrakurikuler tidak boleh sama. Nama ekstrakurikuler. Selanjutnya yaitu SPP. Add Unico. Sama seperti ekstrakurikuler wajib, hanya terdiri dari dua, yang satu primary key, yang satunya tidak unik ataupun bisa sama. Maka di sini tabel yang kedua, yaitu banyak SPP. Maka coba kita inputkan. Insert. Di sini saya sudah menginputkan satu, yaitu berupa tabel jurusan, insert into jurusan value, yaitu dengan ID jurusan 1 dan IPA. Ketika kita masukkan sama IPA, maka yang terjadi insert into jurusan value 2 dan IPA, maka yang terjadi akan error. Duplicate entry IPA 4K nama jurusan. Maka untuk menghindari itu, maka namanya akan dibedakan. Insert into jurusan values 2 IPS. Maka data akan berhasil dimasukkan. Sebenarnya sama seperti di tabel ekstrakurikuler wajib, jurusan, dan asal sekolah, itu pun sama. Maka kita ke insertkan. Insert into ID. Insert into tabel ekstrakurikuler wajib, asal sekolah values terdiri dari apa aja. Yang pertama yaitu ID, kita di sini anggap saja
112 ID-nya, nama SMP 1 Pasirian, gitu aja. Lanjut, yaitu alamatnya Pasirian. Maka selesai diinputkan. Maka ketika kita menginputkan SMP 1 Pasirian 2 kali dengan ID yang berbeda maupun alamat yang berbeda, maka akan ditolak karena nama itu berbeda. Selanjutnya yaitu insert ke tabel ekstrakurikuler wajib. Values ekstrakurikuler wajib apa? ID-nya yaitu ID. Maka saya ambil di sini ID 3 aja. Selanjutnya nama ekstrakurikulernya bola basket dan dimasukkan. Bisa. Selanjutnya asal sekolah sudah, ekstrakurikuler sudah, di sini jurusan sudah. Selanjutnya yaitu SPP. Insert into SPP values. Apa? Satu jenis SPP 1 dan banyaknya di sini menggunakan integer, yaitu misalnya SPP-nya 2 juta. 123. Maka setelah kita menginsert kepada keempat, maka kita bisa menginsert kepada tabel siswa, karena tabel siswa bisa dimasukkan sebuah data jika keempat tabel yang terhubung ke siswa itu mempunyai isi, karena isi dari keempat tabel yang terhubung ke siswa akan dipanggil ke tabel siswa. Maka di sini untuk menginsert atau menambahkan sama itu siswa values. Maka pertama yaitu NISN 1200. Ini saya buat. Terus nama, alamat, tempat tanggal lahir. Namanya di sini Budi. Maka Budi selanjutnya alamat, yaitu alamatnya adalah Malang. Selanjutnya tempat tanggal lahir, lahirnya ada di Lumajang. Selanjutnya tanggal lahir 12 bulan 9 2002. Selanjutnya yaitu nama orang tua Sukirman. Selanjutnya adalah nomor telepon yang berupa Facak, yaitu 085. Selanjutnya adalah nilai UN. Nilai UN di sini misalnya
SMP itu 3. Berarti, SMP 4. Berarti sampai 3. 32 berupa integer, maka di sini selanjutnya yaitu ID SMP, maka dia berasal dari, maka yang diambil adalah ID SMP yang sudah diinsertkan, maka 12 ini. Maka 12. Selanjutnya ID jurusan. Di sini saya sudah menginsertkan 2 jurusan, bisa milih ID 1 yang berupa IPA, ID 2 yang IPS. Di sini saya akan menginsertkan ID 2, ID 1. Selanjutnya ekstrakurikuler. Di sini ekstrakurikuler mempunyai ID 3 yang ada. Selanjutnya jenis SPP di situ 1. Maka jika diinsertkan error kolom count decimal terjadi kedua kesalahan yang saya sebutkan, yaitu yang pertama saya salah untuk menginputkan, yaitu di sini saya kurang 1 untuk menginputkan yaitu nilai 0. Di sini nilai 0 untuk men-trigger atau memunculkan tanggal. Dan di sini dan selanjutnya saya salah untuk menuliskan format date atau tipe data date. Yang sini saya salah, maka yang benar adalah seperti ini. Maka ketika kita ketika kita memunculkan data, maka select from siswa, maka kan di sini. Di sini tanggal modifikasi 2020 12 17 yaitu tanggal sekarang. Ini dan selanjutnya ketika kita tabel from jurusan, maka di sini yang terpilih adalah jadi jurusan 1, maka akan sama dengan IPA. Dengan IPA. Selanjutnya karena terhubung. Maka untuk menunjukkan atau melihat itu sama select from jurusan untuk tabel yang lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.